Terungkap sejumlah kejanggalan di balik ditemukannya jasad Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, PRKP, Pemkab Bangkalan, Ruli Yuni Setiawati, 50, di dalam mobil dinas M1090 YP yang terparkir di Bandara Juanda, Sidoarjo. Jasad Ruli ditemukan dalam kondisi tubuh tampak membengkak dan bagian perut terlihat membesar. Penemuan jasad ini setelah sejumlah warga driver taksi mencium bau tidak sedap dari dekat mobil yang terparkir di jalur menuju Terminal 1 Bandara Juanda. Ketika didekati dan dilihat melalui kaca jendela, ternyata ada seorang perempuan berada di dalam mobil dalam kondisi tidak bergerak. Proses evakuasi terhadap korban yang berada di dalam mobil itu berlangsung cukup sulit karena posisi korban berada di dalam kabin mobil yang sempit. Petugas harus membuka akses secara hati-hati agar tidak mengubah kondisi di lokasi kejadian maupun barang bukti. Evakuasi yang juga melibatkan tim Basarnas Surabaya itu butuh waktu sekira 30 menit sebelum jenazah berhasil dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berikut kejanggalan-kejanggalan kasus ini. Kuasa hukum keluarga, Risang Bima Wijaya mengungkapkan, Ruli meninggalkan rumah untuk bekerja pada Kamis, 18 Juni 2026, pagi. Namun, hingga malam Ruli tidak pulang dan hanya membagikan posisinya tengah berada di daerah Pujon, Malang. Ibu Ruli meninggalkan rumah pada Kamis pukul 10 pagi. Pada malam harinya masih sempat share lokasi di Pujon, Malang, dan video call dengan keluarga, terang Risang. Namun, suami korban sempat merasakan kejanggalan pada Sabtu pagi. Ruli mengirimkan pesan singkat, padahal biasanya RY selalu menghubungi keluarga melalui panggilan telepon langsung. Itu juga janggal, karena jarang chat biasanya langsung telepon. Tapi menurut suaminya, karakter ketikan di pesan itu seperti ketikan Bu RY, tapi kami juga tidak bisa memastikan siapa yang sebenarnya mengirim pesan, tutur Risang. Risang mengungkapkan, sebelum ditemukan meninggal dunia, pihak keluarga mengaku tidak pernah mendengar adanya keluhan sakit maupun persoalan pribadi yang sedang dihadapi oleh RY. Aktivitas kesehariannya sebelum dilaporkan hilang pun berjalan normal tanpa ada gerak-gerik mencurigakan. Risang mengungkapkan bahwa berdasarkan rekaman CCTV, mobil Toyota Innova berplat merah dengan nomor polisi M1090 YP tersebut memasuki area parkir Terminal 1 Bandara Juanda pada Sabtu, 20 Juni 2026, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas bahwa kemudi kendaraan diambil alih oleh seorang sopir pria bermasker. Sementara itu, kursi penumpang di samping pengemudi tampak sengaja direbahkan ke belakang. Kami menduga, Ibu RY ini saat dibawa ke bandara sudah dalam kondisi meninggal, kata Risang saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis, 25 Juni 2026. Kecurigaan ini sejalan dengan posisi jasad RY saat pertama kali ditemukan pada Rabu, 24 Juni 2026. Tubuh korban berada di kursi depan sebelah kiri dalam posisi terlentang dan direbahkan. Meskipun pihak keluarga belum berani menyimpulkan apakah kematian ini merupakan akibat dari tindak pidana murni atau faktor lain, keberadaan sopir pria bermasker yang meninggalkan mobil tersebut menjadi fokus utama yang harus didalami oleh penyidik kepolisian. Tapi yang pasti ada peristiwa seseorang yang membawa jenazah RY ke bandara untuk ditinggalkan. Ada yang berusaha menutupi peristiwa dari kematian RY, itu fakta dari CCTV, tegas Risang. Kejanggalan lain yang mengindikasikan adanya dugaan tindak kejahatan adalah hilangnya sejumlah perhiasan berharga milik korban. Saat proses evakuasi dilakukan, beberapa perhiasan emas yang biasa dikenakan korban raib. Perhiasan yang hilang antara lain gelang emas di kedua belah tangan, kalung, serta cincin di jari tangan kanan. Yang tersisa hanya cincin di tangan kiri dan anting di telinga kanan. Sedangkan posisi kerudung korban rapi dan saat ditemukan tidak menggunakan seragam dinas, jelasnya. Guna mengungkap penyebab pasti kematian korban, keluarga Ruli secara resmi telah melayangkan laporan polisi ke Polsek Sedati pada Rabu, 24 Juni 2026, sore. Bersamaan dengan laporan tersebut, pihak keluarga juga menyatakan persetujuannya untuk dilakukan tindakan autopsi terhadap jenazah Ruli. Di sisi lain, tim penyidik kepolisian saat ini tengah bergerak cepat dengan melakukan penelusuran mendalam terhadap data dari telepon seluler, ponsel, milik korban yang kini telah berhasil dibuka. Alhamdulillah ponselnya sudah bisa dibuka. Insya Allah dari sana nanti ada petunjuk-petunjuk baru, ungkap Risang. Polisi berharap riwayat komunikasi terakhir pada ponsel tersebut dapat menguak aktivitas korban serta melacak identitas sopir pria bermasker yang membawa mobil dinas tersebut. Setelah diotopsi lengkap, jenazah Ruli tiba di rumah duka Perumda Kota Bangkalan pada Kamis, 25 Juni 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan autopsi di RS Pusdik Bayangkara Porong, Sidoarjo yang dimulai pada Sabtu, 24 Juni 2026, pada pukul 16 WIB,
berakhir pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.